Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurse Dewa Ayu Sri Saraswati, Magister Kesehatan. Saya adalah dosen tetap Universitas Iksan Satya sejak tahun 2015. Video ini dibuat sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Yang akan saya tampilkan dalam video ini adalah konsep keperawatan komunitas. Pembelajaran hari ini adalah pertemuan pertama. Karena merupakan pertemuan pertama, maka saya dan mahasiswa akan melakukan kontrak pembelajaran, kesepakatan pembelajaran, dan aturan-aturan yang akan disepakati bersama. Untuk absensi, materi pembelajaran, tugas kuis dapat diakses di e-kampus UIS atau portal UIS. Adapun visi misi dari Universitas Iksan Satya adalah menjadi penyelenggara pendidikan tinggi sarjana keperawatan yang berkualitas, berwawasan global, dan berbasis entrepreneurship, serta memiliki daya saing tinggi, berfokus pada perawat preventif, promotif, dan gerontik pada tahun 2032. Misinya yaitu pertama, menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan lulusan nurse yang profesional dan memiliki kompetensi unggulan di bidang preventif, promotif, dan keperawatan gerontik. Yang kedua, menjalankan, mengembangkan, dan meningkatkan kegiatan penelitian dalam bidang preventif, promotif, dan keperawatan gerontik. Yang ketiga, yaitu menjalankan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang promotif, preventif, dan keperawatan gerontik. Yang kelima, yaitu mengembangkan kemampuan kreativitas inovasi, sarjana keperawatan, dan profesi nurse dalam kegiatan entrepreneurship secara mandiri yang mendukung keperawatan preventif, promotif, dan gerontik. Yang terakhir yaitu mengembangkan kerjasama dengan industri, institusi kesehatan, dan mitra kerjasama di dalam maupun di luar negeri. Sebelum mulai proses pembelajaran, saya menyusun rencana pembelajaran semester yaitu RPS. Mata kuliah ini dilakukan di semester 5 dengan bobot 2 SKS teori, adapun bagian dari RPS sebagai berikut. Deskripsi mata ajar, mata kuliah keperawatan komunitas membahas teori dan konsep keperawatan komunitas, pengkajian, intervensi, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat serta manajemen kesehatan berbasis komunitas. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit. 2. Menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah, kesehatan kerja dengan menggunakan langkah proses keperawatan komunitas dan melaksanakan penggunaan pembelajaran berbasis proyek pengabdian kepada masyarakat. Subcapaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertemuan pertama, pengantar kesehatan komunitas, pertemuan kedua dan ketiga adalah konsep dasar keperawatan komunitas, pertemuan keempat dan kelima adalah dasar epidemiologi dan kependudukan, pertemuan keenam dan ketujuh adalah komunitas sebagai klien, pertemuan kedelapan, sejarah perkembangan komunitas keperawatan, pertemuan ke-9 adalah prinsip keperawatan komunitas, pertemuan ke-10 konsep dalam keperawatan komunitas, pertemuan ke-11 adalah model konseptual dalam keperawatan komunitas, pertemuan 12 adalah asuhan keperawatan komunitas, pertemuan ke-13 program-program kesehatan atau kebijakan di dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia, dan pertemuan ke-14 adalah isu dan tren dalam pelayanan keperawatan komunitas. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah ceramah, presentasi, tanya jawab, diskusi kelompok, dan role play. Penilaian yang saya gunakan dan terapkan dalam proses pembelajaran ini adalah tugas sebanyak 20%,
keaktifan mahasiswa 10%, proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa itu adalah 30%, nilai UTS 15%, dan UAS adalah 25%. Demikianlah proses pembuatan RPS. Berikut saya akan menampilkan salah satu pertemuan dalam perkuliahan mata kuliah konsep keperawatan komunitas dalam keperawatan. Selamat menonton. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, hari ini adalah pertemuan kita pertama konsep keperawatan komunitas. Ini ada pada semester 5 ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya. Iya, silahkan dipimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran konsep keperawatan komunitas ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar kita baku sayang semuanya, berarti kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Dewa Ayu Sri Saraswati. Saya mengajar sudah dari tahun 2009 sampai sekarang gitu ya. Mulai dari sebelumnya saya ada di universitas lain dan mulai bergabung di Universitas Ihsan Satya ini dari tahun 2015. Nah, kebetulan di sini saya diberikan kepercayaan oleh kampus, yaitu mengampu pembelajaran konsep keperawatan komunitas. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep keperawatan komunitas itu di semester 5 sebanyak 2 SKS. Semua terdiri dari teori ya. Karena ini adalah pengalaman pertama kita, nanti teman-teman bisa langsung mengakses e-kampus kita. Nanti boleh diisi namanya di situ karena e-kampusnya sudah Ibu buka. Silahkan, boleh diisi dulu karena nanti saya akan lihat nama-nama mahasiswa di situ. Ini sepertinya semua sudah mengisi absen ya di e-kampus. Coba saya mau minta satu mahasiswa untuk memperkenalkan diri. Ini ada nama Marcella. Mana Marcella? Iya, silahkan memperkenalkan diri Marcella. Perkenalkan, nama saya Marcella Adalah Marcella. Asal saya dari Universitas dan saya berangkat Luar biasa dari NTT ya. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membuat kesepakatan. Yang pertama, kita akan ada pembelajaran, ada sistem daring dan juga ada sistem luring. Yang pertama, pada saat kita melakukan pembelajaran secara luring, mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan yang sudah dibuat oleh aturan prodi. Terus yang kedua adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jika ada yang berhalangan tidak masuk, langsung disampaikan kepada si pen. Selanjutnya adalah sanksi. Oke ya, ini yang harus kita sepakati juga. Yang ketiga adalah kalau mau keluar dalam proses pembelajaran, boleh angkat tangan dan disampaikan mau kemana izinnya. Ketika kita pertemuan secara daring, apa yang harus dilakukan? Yang pertama sama, menggunakan pakaian sesuai dengan aturan kampus. Yang kedua adalah tepat waktu. Saat pembelajaran tidak ada mahasiswa yang off kamera. Kamera harus on terus
Speaker dimatikan. Untuk penilaian pada pembelajaran ini Adalah tugas sebanyak 20%, keaktifan mahasiswa 10%, proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa itu adalah 30%, nilai UTS 15%, dan UAS adalah 25%. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan di Universitas Iksan Satya ini kita memiliki visi dan misi. Yang pertama adalah visi. Visi kita di Universitas Iksan Satya ini adalah menjadi penyelenggara pendidik tinggi sarjana keperawatan yang berkualitas, berwawasan global, dan berbasis entrepreneurship, serta memiliki daya saing tinggi yang berfokus pada perawatan preventif, promotif, dan gerontik pada tahun 2032. Nah, ini adalah visi kita, visi bersama itu. Ini harus kita pegang, baik dari dosen, mahasiswa, dan sivitas akademik semuanya. Ini visi kita. Lanjut kepada misi. Misinya itu adalah apa? Yang pertama adalah menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan lulusan nurse yang profesional dan memiliki kompetensi unggulan di bidang preventif, promotif, dan keperawatan gerontik. Itu. Yang kedua adalah menjalankan, mengembangkan, dan meningkatkan kegiatan penelitian dalam bidang preventif, promotif, dan keperawatan gerontik. Yang ketiga, menjalankan dan mengembangkan bagian pengabdian kepada masyarakat dalam bidang preventif, promotif, dan keperawatan gerontik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan kreativitas dan inovasi sarjana keperawatan dan profesional dalam bidang entrepreneurship secara mandiri yang mendukung perawat preventif, promotif, gerontik. Selanjutnya adalah mengembangkan kerjasama dengan industri, institusi kesehatan, dan mitra kerja dalam maupun luar negeri. Nah, hal ini juga sudah kita terapkan di mana lulusan Universitas Iksan Satya banyak yang bekerja di Jepang. Oleh karena itu, kita komitmen dengan yang namanya visi misi kita, diharapkan lulusan kita menjadi profesional. Itu ya, sehingga kita satu visi misi semuanya. Apa yang menjadi tujuan kita berada di Universitas Iksan Satya ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai proses pembelajaran. materi pada pertemuan pembelajaran pertama kita pada pagi hari ini adalah pengantar proses keperawatan komunitas. Apa itu community nursing? Community nursing atau keperawatan komunitas adalah bidang keperawatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka dengan fokus utama adalah pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Keperawatan komunitas adalah pendekatan keperawatan yang berfokus pada kesehatan dan kebutuhan perawat dari individu, keluarga, dan masyarakat di satu kelompok. Itu ya. Nah, keperawatan kesehatan komunitas itu adalah area pelayanan keperawatan yang diberikan secara holistik, biopsikososio-spiritual. Nah, ini adalah bagaimana kita bersentuhan langsung dengan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bagaimana kita akan bersentuhan langsung dengan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keperawatan komunitas ini ditaruh pada semester menjelang akhir karena ini adalah integral dari banyak ilmu yang harus kita terapkan, karena di sini juga kita akan dituntut mandiri. Karena di situ akan langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat secara individu dan kita juga memberikan pelayanan secara mandiri. Udah, lanjut. Nah, tujuan dari keperawatan komunitas itu adalah untuk mempertahankan kesehatan komunitas dan populasi sekitarnya dengan fokus pada promosi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Nah, fokus kita di sini adalah bagaimana kita memberikan promosi kesehatan. Jadi, di sini adalah kita harus menyadarkan masyarakat. Nah, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Sadar atau tidak masyarakat itu? Terkadang di dalam masyarakat
akan banyak dilema-dilema yang akan kita hadapi dalam memberikan pemahaman. Terkadang masyarakat itu sudah tahu, ada yang sudah tahu masalah kesehatannya apa, tapi tidak mau untuk berubah. Bahkan ada juga di sekelompok komunitas, ada yang memiliki resiko, namun mereka tidak merasakan itu adalah satu masalah. Oleh karena itulah peran kita sebagai perawat komunitas menyadarkan masyarakat tersebut akan kesehatan baik dari psiko, sosio dan culture mereka sendiri. Nah, oleh karena itu secara lingkungan kita juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat di sana. Nah, goal kita adalah masyarakat itu sadar akan pentingnya kesehatan dan bisa mandiri untuk memelihara kesehatan baik di individu, keluarga, dan kelompok yang ada di sana. Paham ya? Nah, ini adalah ruang lingkup keperawatan komunitas. Nah, yaitu adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang poin utamanya adalah promotif. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, lebih banyak edukasi kepada masyarakat, kesadaran akan PHBS, lingkungan, bagaimana keluarga sehat, komunitas sehat, resiko-resiko lingkungan kalau tidak sehat. Nah, itu akan kita edukasi berkelanjutan. Tidak bisa kita hanya memberikan sekali edukasi itu akan selesai. Oleh karena itu ada progres yang harus kita lihat. Nah, ini akan kita pelajari juga berikutnya. Kita sekarang hanya melakukan pengenalan dari bagaimana keperawatan komunitas itu. Orientasi kita kemana? Karena selama ini mahasiswa pembelajarannya adalah keperawatan klinik. Oleh karena itulah mindset kita harus dirubah. Untuk menentukan masalah itu pun tidak bisa kita sendiri menentukan masalah yang ada di masyarakat. Kita harus duduk bersama dengan masyarakat menentukan apa yang menjadi masalah mereka sendiri. Yang menentukan masalahnya adalah masyarakat itu sendiri. Kita membantu bagaimana menyadarkan apakah masyarakat di situ sadar akan masalahnya atau tidak. Itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah promotif itu adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan melalui perubahan perilaku dan lingkungan dengan cara memberikan informasi, pendidikan, dan dorongan agar masyarakat mampu menjaga kesehatannya sendiri. Ini menjadi poin kita ya, bagaimana kita itu memberikan pembelajaran sehingga mereka paham akan kesehatan itu sendiri. Lanjut. Nah, promotif itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengurangi resiko penyakit dan kecacatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan, mendorong perilaku hidup sehat pada individu, keluarga, dan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatannya. Nah, di mana promotif atau promosi kesehatan itu adalah ujung tombak dari bagaimana orang itu bisa terhindar dari penyakit. Jadi ketika kita sudah memberikan edukasi, masyarakat itu paham, maka masyarakat tidak akan jatuh pada posisi sakit. Oleh karena itulah pentingnya kita sebagai perawat komunitas ini memiliki kompetensi di bidang promosi. Bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat akan kesehatan individu dan kelompok di sana sehingga mereka tidak jatuh pada kondisi sakit atau kecacatan. Ini adalah pendekatan ketika kita mau melakukan promosi kesehatan atau promotif, yaitu edukasi kesehatan, menyediakan informasi melalui media massa, seminar, dan komunitas. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan bisa membuat media pembelajaran bagaimana kita bisa membuat suatu media itu bisa berupa apa? PowerPoint, apalagi? Leaflet, terus apalagi? Poster, apalagi? Brosur, apalagi satu lagi yang paling penting? Video.
Baik, terima kasih. Itulah materi yang sudah disampaikan. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari mahasiswa kaitannya dengan bagaimana kita melakukan promosi kesehatan. Ada pertanyaan? Baik, Ibu, saya izin bertanya, bagaimana harus kita lakukan kepada masyarakat seperti melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat, tapi masyarakat itu menolak kita. Apa yang harus dilakukan? Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana Bu kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sementara masyarakat di situ menolak keberadaan kita, gitu ya. Baik, gini. Sebelum kita melakukan promosi kesehatan, sebenarnya ini adalah pembelajaran kita pertemuan berikutnya. Tapi mahasiswa ternyata antusias sekali ya untuk melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu perlu kita melakukan kajian terlebih dahulu, memerlukan kita pendekatan kepada masyarakat. Setelah kita bisa diterima oleh masyarakat itu, baru kita bisa masuk ke dalam masyarakat. Oleh karena itu perlunya kita melakukan pendekatan kepada lintas sektor yang ada di sana, kepada RT, RW, kader, pemuka agama, pemuka adat yang memang biasanya di situ memiliki peran terhadap masyarakat. Setelah mereka bisa menerima keberadaan kita, barulah kita masuk ke dalam masyarakat tersebut, memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Itu kira-kira bagaimana? Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, berarti boleh Ibu memberikan pertanyaan? Boleh. Coba siapa yang masih ingat kenapa kita di keperawatan komunitas itu perlu melakukan promosi kesehatan? Ya, silahkan. Baik, saya akan menjawab mengapa di keperawatan komunitas kita membutuhkan yang namanya edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak jatuh ke dalamnya sakit dan melakukan pencegahan sebelum masyarakat terkena yang namanya penyakit dan juga kecacatan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran dari awal sampai akhir PDD UKT-PT bidang pengajaran Nurse Dewa Ayu Sri Saraswati Magister Kesehatan. Terima kasih.